Shalom, selamat malam bagi kita semua. Selamat malam kepada semua umat-umat Tuhan yang sedang menyaksikan acara Rabu malam pada malam hari ini. Pada malam hari ini, pekebaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan, saya beri judul Kedatangan Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya PhD Junior Lopo, Teologia tingkat 2. Pada saat ini, pada zaman ini, pada zaman akhir ini, yang kalau kita melihat nubuatan tentang Alkitab yang terdapat di dalam Daniel dan Wahyu, merujuk pada zaman kita ini, zaman sekarang, ada waktunya sudah tiba. Sadar atau tidak sadar, kita semua umat-umat Tuhan, kita tidak tahu waktunya kapan Tuhan itu akan datang, sehingga membuat kita bingung, terutama kita orang-orang yang rajin membaca Alkitab. Kita pasti semua merasakan seperti apa yang dirasakan pada tahun 1844. Pada waktu itu mereka mengadakan pertemuan yang sangat besar. Mereka bernubuat bahwa Tuhan akan datang pada saat itu. Tetapi disitulah awal dari kekecewaan semua. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan tidak membiarkan umat-umat Tuhan pada saat itu mengalami kekecewaan. Tetapi Dia memberikan kepada Martin Luther kuasa, itu akal budi, sehingga mereka mempelajari lagi tentang firman Tuhan, dan mereka menemukan bahwa pada saat itu Tuhan tidak datang, tetapi Tuhan berpindah dari bilik yang suci ke yang maha suci. Saudara-saudara, pada malam hari ini, pekabaran firman Tuhan yang saya akan bawa dengan judul Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang bisa kita lihat di dalam Wahyu 22 ayat 6 sampai 17. Mari kita semua mau untuk belajar. Kenapa? Karena ini adalah pelajaran yang sangat penting bagi kita, terutama kepada umat-umat Tuhan yang masih ragu apakah Tuhan akan datang atau tidak. Oleh karena itu, saya mengundang kita semua mengambil Alkitab kita. Saya mengundang kita semua untuk memfokuskan pikiran kita kepada Alkitab kita, dan terutama kepada firman Tuhan yang akan saya bawakan sebentar. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau saudara-saudara masih merasakan keraguan, marilah memberdoa dalam diri Anda, meminta Roh Kudus agar saudara dapat mengerti pelajaran kita yang akan kita pelajari. Kita bisa melihat di dalam Wahyu pasal 22 ayat 6 sampai 17, di mana kita sering mendengarkan perikop ini. Kita sering mendengarkan pekabaran ini tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita fokuskan diri kita untuk belajar firman Tuhan. Kita masuk pada ayat ke-6. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ayat 6 ini mengatakan kepada kita bahwa perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberikan roh kepada para nabi. Pekabaran ini, penglihatan ini yang dilihat oleh Yohanes Kekasih, yang dituntun oleh malaikat Tuhan sendiri untuk Yohanes bisa melihat bagaimana akan Tuhan itu akan datang. Apakah benar Tuhan itu akan datang? Oleh karena itu, kita harus percaya akan Alkitab dan juga percaya akan apa? Buku Wahyu. Karena ini adalah satu buku yang telah dimateraikan untuk bagi kita umat-umat Tuhan untuk kita pelajari. Di dalam Wahyu 22 ayat 8 mengatakan, dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengarkan, melihat semuanya itu, dan setelah aku mendengarkan dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan kepada semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Ini adalah satu pengakuan dari Yohanes Kekasih, di mana pada saat itu ketika dia tidur,
dan dia bermimpi, dan dia dituntun oleh malaikat Tuhan untuk mau menyaksikan akan bagaimana kedatangan Tuhan kedua kali. Di mana di sini Yohanes mengatakan bahwa aku mendengarkan dan melihatnya sendiri. Artinya bahwa waktu itu kuasa Tuhan menuntun Yohanes kekasih, sehingga Yohanes kekasih dapat menyaksikan melalui mimpinya untuk bisa disaksikan kepada umat-umat Tuhan pada zaman itu dan juga pada zaman sekarang. Ini adalah satu pekabaran yang sangat luar biasa. Ini adalah satu janji yang harus kita dengarkan dan harus kita praktekkan dalam diri kita. Tangan Tuhan adalah harapan terbesar umat-umat Tuhan, terkhususnya umat-umat Kristen, terkhususnya lagi kita umat-umat Advent, karena kita percaya bahwa Tuhan akan datang segera. Dia akan datang di awan-awan dan semua mata akan melihat Dia. Orang yang mati akan bangkit dan orang yang hidup akan dipulihkan. Artinya bahwa kita semua akan bersama-sama ke surga. Dan orang yang berbuat dosa, orang yang bercela di hadapan Tuhan, mereka akan menerima hukumnya. Kita pelajari Alkitab kita, pelajaran di dalam buku Matius, di dalam buku Daniel, di dalam buku Wahyu, kita bisa menemukan apakah layak kita sebagai umat Tuhan masuk atau tidak. Kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan itu telah datang, apakah di dalam diri kita, apakah hidup kita sudah mempersiapkan diri kita untuk layak masuk ke dalam surga atau belum? Siapakah saja yang dapat masuk ke dalam kerajaan surga? Saudara, kita masuk ke surga tidak segampang itu. Tetapi ada syaratnya juga. Ada juga yang harus kita lakukan. Itu menurut juga. Dan juga di sini di dalam Wahyu 22 ayat 14 mengatakan, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Saudara-saudara yang kekasih, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Kalau kita melihat apa maksud dari jubah ini, jubah ini adalah karakter kita. Jubah ini adalah watak kita, umat-umat Tuhan, umat-umat Kristen, terkhususnya umat-umat Advent. Apakah jubah yang kita pakai, apakah karakter kita, apakah watak kita udah sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum? Kalau belum, marilah ada waktu dan kita mau perbaiki. Kalau belum, mari kita mau bertobat dan mau berpaling kepada Tuhan. Karena Tuhan menanti kita semua. Marilah kita mau menggunakan jubah kemuliaan, yaitu karakter kemuliaan yang Yesus telah berikan. Harus kita turuti. Itu adalah satu cermin kehidupan kita. Salah satu cermin untuk bagaimana kita mau melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka akan memperoleh hak-hak pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang dalam kota itu. Siapa yang gak rindu pada saat ini? Umat-umat Tuhan, siapa yang tidak rindu untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Kalau kita belajar tentang buku nubuatan, tentang Daniel dan Wahyu, dan telah dijanjikan di mana di dalam, kalau kita masuk ke dalam surga, kita tidak akan terjadi malam, tidak akan terjadi seperti saat ini penderitaan. Tidak ada lagi air mata yang jatuh, yaitu mengisi akan penderitaan yang terjadi di bumi ini oleh karena dosa kita semua. Umat-umat Tuhan, ada sebuah janji kepada kita yang akan kita rasakan di surga. Tidak akan ada lagi penderitaan, tidak akan lagi ada tangisan, tidak akan ada lagi kematian membuat kita berpisah dengan orang yang kita sayangi. Dan Tuhan menjanjikan di dalam Alkitab, Dia akan datang kembali dan akan menjemput kita. Dan di mana Dia berada, kita pun akan berada. Di surga tidak akan ada lagi kelaparan seperti saat ini. Kita harus bersusah payah bekerja, bersekolah, berkuliah untuk mendapatkan kerjaan dan mendapatkan uang, dan melalui uang itu kita bisa belanjakan untuk kebutuhan kita dan kita bisa hidup. Tetapi di surga Tuhan menjanjikan bahwa ketika kita memakan buah
kita akan merasakan kekenyangan yang sangat luar biasa. Ini adalah janji yang sangat luar biasa, yang sangat dinantikan oleh umat-umat Tuhan, terkhusus untuk orang-orang Kristen, dan terkhusus lagi umat-umat Advent yang selalu tahun ke tahun belajar akan Alkitab, yang selalu menantikan akan kedatangan Tuhan. Oleh karena itu, kenapa kita harus masih ragu akan kedatangan Tuhan? Apakah kurang nubuatan yang dilakukan, yang dituliskan di dalam Wahyu pasal 22 ayat 6 sampai 17 ini meragukan kita untuk tidak percaya lagi akan kedatangan Tuhan? Atau apakah ketika kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita mau berubah, kita mau menggunakan jubah kita, jubah karakter kita, apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Pada malam hari ini, sebelum saya mengakhiri pelajaran kita pada malam ini, pekabaran kita pada malam ini, saya mau mengajak kita semua umat-umat Tuhan. Walaupun khotbah ini sangat singkat, mungkin khotbah ini menurut saudara tidak penting, tetapi saudara-saudara harus percaya ini, bahwa Tuhan akan datang segera. Ketika kita mulai ragu untuk mengikut Tuhan, tetapi biarlah melalui malam ini, pada malam ini kita mau mendengarkan, kita mau bermain dalam diri kita untuk mau tetap setia kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan telah menjanjikan kepada kita kehidupan yang akan kekal, yaitu di surga. Sebagai ayat terakhir yang akan saya bacakan pada malam ini kepada kita, di dalam Wahyu 22 ayat 17, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarkannya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Saudara-saudara yang terkasih kepada Tuhan, keselamatan Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Dia berikan kepada kita keselamatan dan bercuma-cuma. Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu adalah satu pekabaran yang sangat luar biasa. Kita tidak bersusah payah seperti zaman dulu untuk membunuh domba untuk bisa dipersembahkan di bait suci. Tetapi Yesus telah menggantikan anak domba itu, sehingga dia rela mati di kayu salib untuk mau menebus dosa kita. Apakah kita masih ragu akan keselamatan itu? Apakah kita masih ragu untuk menerima keselamatan itu? Karena saudara-saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, satu kunci bagi kita untuk mau masuk ke dalam surga, salah satunya adalah menurut. Apakah kita menurut? Apakah kita menurut untuk melakukan firman Tuhan ini? Apakah kita mau menurut untuk menanti Tuhan dengan kita mempersiapkan diri kita, karakter kita untuk sesuai dengan Tuhan atau tidak? Oleh karena pada malam ini, biarlah pelajaran kita pada malam ini menolong kita. Saya mau mengajak kita semua, biarlah marilah kita mau untuk mempersiapkan diri kita, karakter kita terutamanya, untuk bagi kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan itu tidak akan lama lagi. Marilah kita mau tetap setia kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa janji keselamatan, hidup kekal akan menjadi bagian kita ketika kita setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.